Ada beberapa larangan menurut orang tua dulu yang harus diperhatikan oleh wanita yang tengah hamil, apalagi dalam masa kehamilan anak pertama, karena tentunya wanita yang tengah hamil anak pertama belum mengetahui apa saja batas-batas serta larangan yang sudah ada sejak orang tua zaman dulu. Seperti berikut ini beberapa larangan yang sudah saya rangkum yang bisa Anda terapkan untuk kehidupan Anda agar memperoleh anak yang baik dalam segala sesuatu. Jangan pernah skip video ini karena sangat penting sekali untuk wanita yang tengah hamil dan tengah menjalani proses kehamilan. Ikuti terus video saya sampai akhir. Untuk semua nonton buat dan tidak lupa like dan subscribe. Terima kasih. Banyak sekali berbagai mitos dan larangan wanita hamil yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia, khususnya untuk seseorang yang tengah hamil. Bahkan mitos dan berbagai larangan ini berasal dari orang tua zaman dulu yang banyak sekali orang yang belum mengetahui fungsi dan apa yang terjadi bila dilanggar. Hingga sekarang mitos dan larangan orang tua dulu menjadi meluas yang tidak boleh dilakukan oleh orang zaman modern sekarang ini karena adanya berbagai alasan tertentu. Untuk bunda yang melakukan program kehamilan dan tengah hamil anak pertama, pasti banyak yang belum tahu tentang berbagai macam larangan orang tua zaman dulu dan rasanya ada banyak sekali aturannya. Untuk itu, pada video kali ini saya akan membahasnya secara lengkap tentang apa saja pantangan untuk wanita hamil menurut orang tua zaman dulu yang mungkin belum Anda ketahui. Yang pertama, duduk di tengah-tengah pintu. Untuk wanita yang sedang hamil dilarang untuk duduk di tengah-tengah pintu. Bila wanita hamil melakukan hal ini, maka dipercaya duduk di tengah-tengah pintu akan membuat proses persalinan akan berjalan sulit karena bayinya akan berhenti keluar ketika sudah setengah badan. Yang kedua, mandi larut malam. Wanita yang tengah hamil dilarang untuk mandi malam. Ia harus sudah mandi sejak sore hari sebelum waktu maghrib tiba. Meski secara medis tidak ada hubungannya sama sekali dengan kesehatan, ternyata hal ini percaya untuk mencegah janin yang ada dalam kandungan tersebut menyusut dan lahir prematur. Yang ketiga, mengikatkan handuk di leher. Bagi wanita yang tengah hamil dilarang untuk mengikatkan atau melihat handuk yang dipakainya setelah maupun akan mandi ke lehernya. Jika hal ini dilanggar, maka dikhawatirkan dapat menyebabkan janin terikat oleh tali pusar yang menyebabkan sulitnya proses persalinan. Walaupun secara medis tidak ada hubungannya sama sekali, tetapi orang tua zaman dulu sangat mempercayai hal ini. Yang keempat, merendam pakaian kotor terlalu lama. Saat wanita tengah hamil pasti akan terasa malas untuk melakukan sesuatu. Begitu juga dengan pakaian yang telah dikenakannya, sehingga hal ini membuat terjadi penumpukan pakaian kotor yang terlalu lama. Bagi orang tua zaman dulu, wanita yang tengah hamil dilarang merendam pakaian kotor terlalu lama di dalam ember, karena hal ini dapat dipercaya membuat kaki wanita hamil bengkak dan terasa berat. Walaupun secara medis tidak ada hubungannya antara merendam pakaian kotor dengan kaki bengkak, tetapi orang tua zaman dulu sangat mempercayai hal ini. Selain itu, secara medis kaki yang bengkak merupakan hal yang wajar karena adanya perubahan hormon dalam tubuh wanita yang tengah hamil. Yang kelima, membakar peralatan bayi. Menurut orang tua zaman dulu, wanita yang tengah hamil dilarang untuk membakar peralatan bayi atau peralatan untuk membersihkan tubuh seperti bungkus sabun, tisu, dan sejenisnya. Orang tua zaman dulu percaya jika membakar benda-benda tersebut bisa membuat kulit bayi ruam, bahkan seperti terbakar. Yang keenam, memancing atau membunuh hewan. Menurut orang tua zaman dulu, wanita yang tengah hamil dilarang untuk memancing ataupun membunuh hewan apapun. Hal ini juga berlaku untuk ayah si cabang bayi, karena orang tua zaman dulu percaya hal ini dapat berdampak buruk untuk bayinya kelak. Seperti misalnya, suami yang suka memancing bisa menyebabkan bayi di dalam kandungan istrinya mengalami kecacatan atau sumbing. Yang ketujuh, memotong rambut. Menurut orang tua zaman dulu, jika wanita yang tengah hamil memotong rambutnya, maka anak yang dilahirkannya akan menjadi cacat. Sehingga apabila wanita hamil yang tetap tampak segar dan cantik, ikat rapi rambut jangan terlalu kencang agar terhindar dari kerontokan. Hal ini akan mengurangi rasa gerah akibat aktivitas yang dilakukan dan keluarnya keringat pada saat hamil. Walaupun menurut medis hal ini hanyalah mitos yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, jangan pernah ragu untuk memotong rambut agar tampak segar. Menurut pengalaman saya pribadi, hal ini tidak berdampak pada anak, karena saat istri saya tengah hamil di waktu 5 bulan, ia memotong rambutnya karena dirasa lebih segar untuk menghadapi persalinan. Yang kedelapan, duduk terlalu lama. Menurut orang tua zaman dulu, untuk wanita yang tengah hamil dilarang untuk duduk dalam waktu yang terlalu lama.
pertama. Jika wanita hamil tersebut tidak mematuhi pantangan ini, maka akan berdampak mengalami kesulitan dalam proses persalinan bayinya nanti. Yang kesembilan, menjahit. Menurut orang tua zaman dulu, untuk wanita yang tengah hamil dilarang untuk menjahit kain dengan jarum secara manual. Jika wanita hamil tersebut tidak mematuhi pantangan ini, maka orang tua zaman dulu percaya dengan menjahit tersebut bisa menyebabkan bayi terlahir dengan kecacatan. Yang ke-10, bentuk perut wanita hamil menentukan jenis kelamin bayi. Menurut orang tua zaman dulu, ada anggapan soal bentuk perut wanita yang tengah hamil. Orang tua dulu percaya kalau bentuk menonjol ke atas artinya bayi perempuan, tetapi kalau bentuk perut turun ke bawah artinya bayinya adalah laki-laki. Faktanya menurut medis, bentuk perut wanita hamil ditentukan oleh tonus otot seorang wanita yang tengah hamil tersebut. Soal jenis kelamin seorang bayi yang masih dalam rahim tidak ada yang bisa memastikannya dan tidak ada hubungannya dengan bentuk perut. Bahkan seseorang yang sudah melihat jenis kelamin bayi melalui program USG bisa saja berbeda setelah bayi tersebut dilahirkan. Yang ke-11, minum air kelapa muda. Menurut orang tua zaman dulu, wanita yang tengah hamil rutin mengkonsumsi air kelapa muda membuat bayi terlahir putih dan bersih. Menurut ahli medis, hal ini belum tentu bisa dipastikan karena keputihannya seorang bayi yang dilahirkan itu tergantung dari faktor genetik kedua orang tuanya. Tetapi menurut saya pribadi, meminum air kelapa hijau benar-benar dapat memutihkan kulit bayi seperti yang terjadi pada anak saya sendiri. Karena dengan air kelapa hijau tersebut dapat membersihkan air ketuban dalam rahim wanita hamil. Bagian yang memang berusaha untuk mendapatkan anak yang putih dan bersih sebaiknya meminum air kelapa hijau, bukan air kelapa muda biasa. Pembahasan mengenai air kelapa hijau telah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Silahkan Anda klik pada tombol berikut ini atau pada link deskripsi di bawah. Yang ke-12, jenis kelamin berdasarkan makanan. Menurut orang tua zaman dulu, bahwa wanita yang tengah hamil gemar mengkonsumsi daging artinya bayi yang dikandungnya berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan kalau gemar mengkonsumsi sayur artinya bayinya perempuan. Ternyata mitos ini sama sekali tidak benar, karena jenis kelamin janin tersebut tergantung dari kromosom X dan Y saat sperma dan sel telur bertemu, sehingga tidak ada hubungannya sama sekali dengan makanan yang dikonsumsi oleh wanita hamil seperti daging ataupun sayuran. Dan hal ini dibuktikan oleh istri saya pribadi sewaktu hamil anak pertama yang sering mengkonsumsi daging, tetapi akhirnya melahirkan anak dengan jenis kelamin perempuan. Yang ke-13, makan dengan piring yang lebar. Menurut orang tua zaman dulu, bahwa wanita yang tengah hamil makan dengan piring yang lebar, maka anak yang tengah dikandungnya akan memiliki bentuk ukuran tubuh yang besar sehingga menyulitkan saat persalinannya nanti. Padahal menurut ahli medis, makan dengan piring yang lebar tidak ada hubungannya dengan ukuran bayi yang dikandungnya tersebut. Mungkin maksud dari orang tua zaman dulu adalah wanita yang tengah hamil makan di piring yang besar dikhawatirkan akan memiliki porsi makan yang banyak dan berlebih, sehingga dengan porsi makan yang banyak dan berlebih tersebut membuat bayi yang dikandung menjadi besar. Dan ahli medis percaya bahwa makan dengan porsi banyak dan berlebih memang bisa menyebabkan bayi yang ada dalam kandungan menjadi besar, yang juga tidak baik bagi wanita dan bayinya. Yang ke-14, makan ataupun gerujak dicobek. Menurut orang tua zaman dulu, makan ataupun gerujak dicobek merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat menyebabkan bibir anak menjadi lebar. Hal ini menurut ahli medis tidak ada hubungannya sama sekali dengan bayi yang dikandung oleh wanita yang tengah hamil. Bahkan seorang artis yang bernama Sarwenda pernah mengupload video tengah melakukan makan di atas sobek. Hal ini menjadi pro dan kontra di kalangan netizen. Sebagian orang ada yang mempercayai hal tersebut dan ada pula yang tidak. Yang ke-15, jenis kelamin menurut dandanan. Menurut orang tua zaman dulu, wanita yang tengah hamil suka berdandan, maka bayi yang lahir pasti perempuan. Sedangkan bila berpenampilan yang rada kusut akan lahir anak laki-laki. Padahal wanita yang tengah hamil suka berdandan atau tidaknya sebenarnya lebih karena faktor keinginannya semata. Ada yang memang ingin dilihat tampil tetap cantik walaupun tengah berbadan dua, ada pula yang malas berdandan karena memang tengah hamil. Tetapi yang jelas menurut ahli medis bahwa jenis kelamin sebenarnya ditentukan oleh kromosom sang ayah. Yang ke-16, menutup lubang. Menurut orang tua zaman dulu, bila wanita yang tengah hamil sering menutup lubang seperti lubang semut atau yang lainnya, maka dapat menyulitkan proses persalinan. Tetapi sebaliknya, bila wanita yang tengah hamil sering membersihkan kloset, maka pada proses persalinan akan dimudahkan. Menurut ahli medis, hal ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan proses persalinan. Lantarnya proses persalinan tergantung pada 3P, yaitu power, pasek, passenger.
Passenger adalah ukuran bayi yang tidak terlalu besar sehingga bisa melalui jalan lahir atau pasek yang didukung kontraksi atau power agar jalan lahir bisa terbuka. Yang ke-17, menyiapkan perlengkapan bayi jauh sebelum hari kelahiran. Menurut orang tua zaman dulu, wanita yang tengah hamil dilarang untuk mempersiapkan perlengkapan si cabang bayi jauh sebelum hari kelahiran. Hal ini berlaku juga untuk pasangan wanita tersebut. Maksud dari orang tua dulu melakukan hal ini karena kehamilan sebelum usia 7 bulan dianggap belum kuat alias rentan gugur, sehingga kegiatan berbelanja bisa saja melelahkan yang nantinya berpengaruh dengan kandungan. Namun dengan kondisi sekarang yang semuanya dilakukan serba online, maka hal ini bukan masalah karena Anda dapat mencicil perlengkapan bayi sambil tetap di rumah. Yang ke-18, berhubungan intim dapat menyakiti janin atau membuat kepala janin kotor karena tekanan sperma. Menurut orang tua zaman dulu, wanita yang tengah hamil harus berhenti dahulu untuk berhubungan intim karena halnya dapat menyakiti janin dan membuat kepala janin kotor karena sperma. Padahal menurut ahli medis halnya tidaklah benar karena di dalam rahim terdapat 7 lapisan perut, rahim, ketuban, dan air ketuban sehingga janin sangat terlindung dari guncangan. Demikian juga sperma tidak dapat masuk ke dalam dan mengenai janin karena adanya selaput ketuban. Bakteri saja yang ukurannya lebih kecil tidak bisa menembusnya, apalagi sperma yang secara ukuran jauh lebih besar dari bakteri. Anda dapat tetap berhubungan intim dengan normal, tentunya dengan tetap memperhatikan kondisi secabang bayi. Yang ke-19, bayi sering ngeces atau ngiler karena ngidam tidak kesampaian. Menurut orang tua zaman dulu, bayi yang sering ngeces atau ngiler karena orang tuanya sewaktu ngidam tidak kesampaian. Ini juga terkadang menjadi alasan wanita yang tengah hamil untuk memakan apa saja yang mereka inginkan. Saat mereka telah kelebihan berat badan, justru mereka mengalami banyak komplikasi saat melahirkan. Menurut ahli medis, semua bayi memang ngiler pada usia tertentu seperti saat gigi mereka sedang tumbuh. Untuk menghindari hal ini, wanita yang tengah hamil harus mengkonsumsi makanan yang benar-benar matang, seperti sate yang tidak disarankan untuk dikonsumsi terlalu sering karena masih ada kandungan parasit pada daging ayam atau kambing bila tidak dimasak secara matang. Yang ke-20, minum air es. Menurut orang tua zaman dulu, wanita yang tengah hamil sering mengkonsumsi es, maka nanti ukuran tubuh bayinya akan besar. Tetapi menurut ahli medis, jika hanya mengkonsumsi air es saja tentu tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah karena air es tersebut yang sudah ditambahkan dengan sirup ataupun gula. Rasa manis inilah yang menyebabkan bayi menjadi besar karena rasa manis mengandung glukosa yang sangat besar yang membuat tubuh cabang bayi menjadi besar. Yang ke-21, dilarang untuk membenci seseorang. Menurut orang tua zaman dulu, wanita yang tengah hamil dilarang untuk membenci dengan seseorang karena akan berdampak pada bayi yang dikandungnya akan mirip dengan orang yang dibenci tersebut. Mungkin hal yang terdengar tidak masuk akal jika anak yang dilahirkan wanita yang tengah hamil akan mirip orang lain. Sebenarnya inti dari larangan orang tua zaman dulu ini adalah wanita yang tengah hamil harus selalu dalam kondisi bahagia dan tidak stres. Karena saat seseorang membenci sesuatu, maka jangankan untuk bertemu, kadang memikirkannya saja sudah membuat kesal. Nah, kondisi kesal inilah yang dialami wanita hamil tersebut pastinya akan berpengaruh pada janinnya kelak. Itulah 21 pandangan wanita hamil menurut orang tua zaman dulu yang patut Anda tahu. Bila masih ada yang kurang, tentunya Anda dapat menambahkan pada kolom komentar. Menurut saya pribadi, ada beberapa larangan yang memang baik diterapkan hingga sekarang, dan ada pula yang harus ditinggalkan karena kehidupan orang tua zaman dulu tidak sama dengan orang tua zaman sekarang. Ambil yang baik dan buang yang buruk agar senantiasa mendapatkan yang terbaik untuk anak kita kelak. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.